Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmela Nabila dengan NIM 2241101022238 dari kelas 2 KPIF. Di sini saya akan menceritakan suatu cerita legenda yang berasal dari Sulawesi Tengah yang berjudul Asal-usul Ikan Duyung. Pada suatu hari di Sulawesi Tengah terdapat sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak yang masih kecil. Setiap pagi sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam keluarga tersebut untuk sarapan bersama-sama. Mereka berkumpul di meja makan dan saling berbagi cerita. Selesai sarapan, sang ayah berangkat ke kebun untuk bekerja. Sebelum berangkat, sang ayah berpesan, "Bu, tolong simpan sisa ikan ini. Aku akan memakannya nanti sepulang dari kebun." "Baik, Pak," ibu simpan, ucap si ibu. Berangkatlah sang bapak ke kebun untuk mengolah tanah, sedangkan si ibu menyimpan sisa lauk ikan di lemari makan. Siang harinya, si ibu dan ketiga anaknya berkumpul di meja makan untuk makan siang. Tapi ketika akan makan, si bungsu merengek untuk makan dengan lauk ikan yang disimpan di lemari makan. "Nak, lauk itu untuk bapak. Tadi sebelum ke kebun, bapak pesan ke ibu untuk menyimpannya. Bapak ingin memakannya nanti sore," jelas si ibu. "Pokoknya aku cuma mau makan pakai lauk ikan. Aku mau lauk ikan itu, ibu," teriak anak bungsu sambil menangis. Si ibu semakin bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus membujuk agar anaknya dapat mengerti pesan dari sang bapak. Si anak terus saja menangis dan tidak mau makan dengan lauk lain. Si ibu jadi merasa tidak tega melihat anaknya menangis dengan perut yang masih kosong. Akhirnya ia mengeluarkan ikan itu dari lemari makanan, disuapi lauk ikan itu yang hanya tinggal sedikit kepada si anak hingga tidak tersisa lagi. Saat sore datang, sang bapak segera bergegas untuk pulang ke rumahnya. Perutnya terasa sangat lapar. "Wah, masih ada sisa ikan tadi pagi. Aku mau memakannya sekarang," pikirnya. Setibanya di rumah, ia segera mencari istrinya agar menyiapkan makan sore untuknya. "Bu, aku pulang. Tolong siapkan makanan aku di meja makan." "Baik, Pak," jawab si ibu cepat. Istrinya pun sibuk menyiapkan makanan dengan lauk lain. "Ini, Pak, makanannya." "Loh, mana ikan yang aku pesan tadi pagi?" tanya sang bapak. "Maaf, Pak, tadi siang si bungsu merengek minta makan dengan lauk ikan. Ia tidak mau makan dengan lauk lainnya," ucap si ibu. "Tapi bukankah aku sudah pesan agar lauk itu disimpan untuk kumakan sore ini? Seharusnya kamu menyiapkannya dengan baik, jangan sampai ketahuan anak," katanya. Sang bapak yang kali itu sangat lapar tidak dapat menahan emosi. Ia terus saja marah-marah menyalahkan istrinya. Hari pun mulai malam, tapi kemarahan sang bapak bukan makin mereda, tapi malah makin menjadi-jadi. Istrinya sangat bingung dan sedih menghadapi suaminya yang terus marah-marah. Ia tidak ada pengertian sedikit pun dari suaminya hanya karena anaknya memakan sisa lauk ikan yang ia pesan. Akhirnya malam itu sang ibu pergi ke laut sambil menangis. Ketiga anaknya pun tidak ada yang tahu bahwa ibunya telah meninggalkan mereka. Mereka masih lalap tertidur. Sang ibu sudah tidak sabar lagi mendengar amarah suaminya yang tiada henti. Pagi harinya, ketiga anak itu mencari ibu mereka. Dicarinya ke seluruh ruangan, tapi sang ibu tidak ditemukan. Kemudian anaknya yang tertua mengajak adik-adiknya mencari sang ibu di laut. "Dik, mari kita ke laut. Siapa tahu ibu ada di sana," ucap sang kakak. "Baiklah, Kak. Mungkin ibu mencari ikan di laut agar bapak tidak marah-marah lagi," jawab adiknya. "Makanya di lain kali kalau ibu menasehati, kamu tidak boleh marah-marah atau menangis. Kan kasihan ibu nanti dimarahin bapak," kata kakaknya. "Iya, Kak, aku menyesal," jawab sang adik. Ketiga anaknya itu kemudian pergi ke laut sambil berteriak-teriak memanggil ibunya.
Setelah beberapa lama memanggil, sang ibu akhirnya muncul. Sang ibu memeluk ketiga anaknya, kemudian menyusui anaknya yang paling kecil. Nah, setelah ini, kalian harus segera pulang ke rumah, pesan sang ibu. Iya bu, jawab ketiga anaknya. Ketiga anaknya itu menuruti sang ibu. Tapi sampai malam menjelang, ibu mereka tidak kunjung kembali ke rumah. Oleh karena itu, keesokan paginya mereka kembali mencari sang ibu di laut. Setibanya di laut, ketiga anak itu kembali berteriak-teriak memanggil ibu mereka. Ibu, 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 pulanglah. Si bungsu lapar dan ingin menyusu, kata anak yang paling tua. Setelah 3 kali memanggil, si ibu muncul dari dalam laut. Ia segera menyusui anak bungsunya dengan penuh kasih sayang. Namun, lama-kelamaan tanpa disadari, tubuh sang ibu sudah mulai bersisik seperti ikan. Ketiga anak-anaknya datang kembali ke laut, melihat si ibu dengan kondisi seperti itu, membuat mereka takut dan tidak mau percaya lagi jika wanita itu adalah ibu kandung mereka. Kemarilah bungsu, ibu mau menyusuimu, kata sang ibu. Bukan, kamu bukan ibuku. Ibuku tidak bersisik seperti kamu, kata ketiga anaknya. Aku adalah ibu kamu. Nah, percayalah, kata si ibu memelas. Tidak, kami tidak percaya padamu. Kau hanya mirip dengan ibu kami, kata ketiga anaknya. Betapa sedih hati sang ibu mendengar ucapan anaknya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena memang tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Di tubuhnya kini muncul sisik-sisik seperti ikan. Hati wanita yang saat itu telah berubah wujud menjadi manusia setengah ikan sangat hancur. Ia tidak menyangka keputusannya akan memisahkannya dengan anak-anak yang sangat dicintainya. Ia hanya bisa menangis dan kembali ke laut. Sejak saat itu, dia dikenal dengan nama ikan duyung, karena kecantikannya banyak juga orang yang menyebut Putri Duyung. Sekian cerita legenda yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.